Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah sehat luar biasa. Wah, Bu Guru sehat ya? semangat. Hari ini masuk semua ya? Masuk Bu Guru. Iya. Ada yang belum masuk Bu Oh, Guru? ada yang nggak masuk. Kenapa ya? Kira-kira ya? Nggak tahu Bu Guru. Kayaknya ikut namanya kondangan Bu Guru. Oh iya, baik. Kalau ada yang tidak masuk karena sakit, atau ada di antara kita yang sedang sakit, atau sedang mempunyai kesusahan, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya sama Allah. Kita jadi sehat kembali, bisa belajar kembali. Kamu senang nggak belajar sama Bu Guru? Senang Bu Guru. Senang Bu Guru. Iya, kali ini kita akan memakai teknologi ya. Teknologi ya. Senyumnya mana senyumnya? Wah. Nah, sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, terima kasih Mbak Darista. Nah, karena kita Sama-sama Bu Guru. Bu Guru akan menampilkan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang tema 2, subtema 1 di pembelajaran 3. Yuk, yang punya bukunya silahkan dibuka sambil dibuka bukunya. Sebentar ya, Bu Guru tampilkan dulu. Nanti setelah Ibu menjelaskan Ya, tentang Bu Guru. pembelajaran ini, Bu Guru berharap kamu bisa yang pertama nanti tahu pengertian kegiatan ekonomi itu apa sih? Nah, kegiatan ekonomi itu apa? Yang kedua, macam-macam kegiatan ekonomi itu seperti apa? Kamu bisa menyebutkan. Terus kamu juga bisa membedakan antara kegiatan ekonomi yang satu dengan kegiatan ekonomi yang lain. Itu bedanya ada di mana? Nah ya, yuk Bu Guru mulai ya. Nih, kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, tadi seperti apa sih kegiatan ekonomi? Yaitu ada yang jadi nelayan, ada yang jadi petani, ada yang jadi tukang bangunan, dan lain-lain. Oke, kegiatan ekonomi itu ada banyak jenisnya, seperti yang pertama itu di bidang agraris. Usaha agraris yaitu usaha yang dilakukan manusia meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Itu tanaman pangan, hortikultura, dan semua produk-produk dari pertanian dan perkebunan. Nah, usaha agraris ini mendominasi di Indonesia. Banyak sekali orang-orang Indonesia yang bekerja di bidang agraris. Karena memang tanah Indonesia subur. Maka dari itu, Indonesia juga disebut negeri agraris atau negara agraris, yaitu negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Oke, yang kedua yaitu peternakan. Peternakan itu artinya kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil dari peternakan itu berupa susu, bulu, kulit binatang, daging, dan telur.
Peternakan dibagi menjadi 3, yaitu ada peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, kuda, dan unta. Juga peternakan hewan kecil seperti kelinci, kambing, marmut, dan sebagainya. Ada juga peternakan unggas, yaitu peternakan yang memelihara unggas seperti ayam, Bebek. burung puyuh, bebek. Bu Guru, darah Bu Guru. Nah, peternakan ini ada juga di sekitar kita. Siapa yang punya ternak di rumah? Saya punya Bu Ternak Guru. apa di rumah? Pertambangan adalah kegiatan mengambil barang tambang dari perut bumi. Barang tambang itu dibagi menjadi 3, yaitu barang tambang mineral logam, barang tambang mineral non-logam, dan barang tambang sumber energi. Barang tambang mineral logam itu seperti emas, perak, tembaga, bauksit, dan nikel. Kalau non-logam itu ada belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping, serta barang tambang sumber energi. Sumber energi itu contohnya adalah minyak bumi. Minyak bumi yang diolah, baik yang mentah maupun yang diolah. Kalau minyak bumi yang diolah itu kita biasa mengenal ada solar, ada bensin, ada aspal, dan lain sebagainya. Oke, usaha selanjutnya adalah kehutanan, yaitu usaha kegiatan mengambil atau memanfaatkan hasil hutan. Hasil hutan itu contohnya seperti kayu, rotan, damar, ada buah-buahnya juga. Ini hanya di buku dijelaskan bahwa hutan itu dapat mencegah banjir dan tanah longsor. Sebenarnya itu benar apa tidak sih, Bu? Ya benar. Kenapa? Karena saat hujan turun, itu tidak ada yang menahan air hujan, tidak ada yang menahan tanah untuk terkena air hujan, maka tanahnya akan longsor. Tanahnya akan terus longsor, terbawa air, dan otomatis saking banyaknya air, maka daerah-daerah yang di bawahnya akan mengalami banjir. Itu ya, secara logika seperti itu. Artinya kegiatan menjual atau menjual barang, kemudian membeli barang, kemudian menjualnya kembali kepada konsumen. Nah, biasanya pedagang itu mengambil selisih harga dari harga jual dan harga beli yang kita sebut sebagai laba atau untung. Semakin besar selisih dari harga jual dan harga beli, maka pedagang tersebut memperoleh untung yang mengikuti semakin besar juga. Nah, perdagangan itu tidak hanya dilakukan dalam satu lingkungan, satu desa, satu kabupaten, ataupun satu negara. Ada juga yang perdagangan dengan negara yang lain atau antar negara. Nah, ini kita kenal dengan ekspor dan impor. Ekspor itu artinya kita menjual barang ke luar negeri atau mengeluarkan barang atau menjual barang dari negara kita sendiri ke negara lain atau ke pasar internasional. Untuk impor yaitu kita membeli atau memasukkan barang dari negara lain atau dari pasar internasional ke negara kita sendiri. Ini namanya impor. Udah pinter ya. Kita ke selanjutnya, perindustrian. Yuk, kegiatan selanjutnya, ekonomi selanjutnya yaitu perindustrian, yaitu kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Barang-barang industri ini
dibagi menjadi 3 industri. Ini ada industri rumah tangga atau home industry. Biasanya dilakukan di rumah-rumah, namanya rumah tangga ya. Home industry. Industri sedang itu industri yang memiliki tenaga kerja antara 20 sampai 99 orang. Kalau di perkotaan itu biasanya ada industri 100 orang, itu termasuk industri sedang. Nah, industri besar ini ditandai dengan tenaga kerja yang banyak. Tenaga kerjanya bahkan sampai ribuan biasanya atau lebih dari 100 orang. Ya, minuman kemasan itu termasuk industri pangan. Lalu ada industri garment atau pakaian, industri tekstil, ya. Ada orang yang membuat pakaian, membuat seragam, membuat bukan penjahitnya ya, tapi penjahit yang massal atau banyak gitu ya. Ada yang tukang potongnya, ada yang mungkin tukang gambarnya, ada yang tukang jahitnya, dan itu tidak hanya 1 atau 2 orang, tapi banyak. Ini namanya industri besar, industri tekstil, garment. Lalu ada juga industri obat-obatan. Jadi, Bu Guru akan kasih tugas ya untuk kamu ya. Setelah Ibu presentasikan seperti ini, Bu Guru hanya minta kamu nanti setelah ini coba cari satu orang saja di sekitar kamu yang melakukan kegiatan ekonomi, yaitu boleh dicatat yuk. Apa saja yang mau ditanyakan? Yang pertama, namanya siapa, tinggalnya di mana, usahanya apa, gitu ya. Kendalanya apa selama melakukan usaha. Terus jangan lupa setelah dia melakukan usaha itu apa sih manfaatnya untuk lingkungan? Itu ya. Bu Guru minta tolong kamu nanti wawancara 1 orang di sekitar rumah yang melakukan kegiatan ekonomi. Nanti tolong dilaporkan ya sama Bu Guru ya. Baik, besok, iya, besok kita ini lagi, kita presentasi lagi. Nanti Bu Guru akan tanya kamu hasilnya apa, ya. Oke. Baik, Bu Guru. Terima kasih. Kita sudah selesai. Ayo. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, Bu Guru minta salah satu temannya untuk kita pimpin berdoa. Selesai ya. Yuk, silakan dipimpin berdoa. Ya. Kita berdoa bersama-sama saja. Yuk, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu kembali besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyong